seolah-olah uh, Prof. Arief Hidayat menjadi pahlawan terkait dengan ia yang walk out dan tidak mau bertanggung jawab. Saya ingin katakan, jangan lari dari tanggung jawab, Prof. Ya, saya ingin kembali mengangkat catatan saya terkait dengan Mahfud MD. Ya, apa yang dinyatakan oleh Mahfud MD ini sangat berharga sekali, sekaligus memberikan keseimbangan dalam pandangan yang saya ingin katakan nyinyir dari seorang Arief Hidayat. Jadi minta maaf Prof. Arief Hidayat, ya, saya punya keyakinan ya bahwa jabatan hakim, jabatan yang penting seperti ulama itu hampir sama karena kita dianggap oleh masyarakat oleh sebuah suasana kebatinan ya dari hidup kita sebagai sebuah bangsa. Jabatan-jabatan itu adalah jabatan-jabatan yang memang mewakili Tuhan gitu loh. Sehingga kita perlu memang benar-benar menghayatinya, bukan hanya secara administratif kita adalah seorang hakim saja yang masih aktif, tetapi setelah kita pensiun, kita juga harus punya penghayatan yang sama, sehingga kita tidak gampang melacurkan jabatan kita atas nama mungkin kita hendak saatnya untuk mengumbar ya ekspresi dendam kita atau ekspresi ya tanda kutip kita ingin ya mengumbar apa yang selama ini terpendam dalam diri kita yang tidak boleh kita ungkapkan, sehingga ini ya waktunya untuk kita kemudian menyatakan ya posisi kita yang benar, apa yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi, dan seolah-olah Prof. Arief Hidayat menjadi pahlawan terkait dengan ia yang walk out dan tidak mau bertanggung jawab. Saya ingin katakan jangan lari dari tanggung jawab, Prof. Ya, jadi manusia itu memang ditakdirkan ya, dilahirkan untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dan kalau Anda katakan saya tidak mau bertanggung jawab, justru integritas Anda dipertanyakan. Apalagi Anda ya dalam keyakinan saya, sekalipun administratif Anda bukan lagi hakim, tetapi secara moral Anda adalah hakim yang mewakili suara Tuhan. Dan sampai mati ya Anda harus mempertahankan ya keyakinan terkait dengan apa yang tidak boleh Anda katakan di ruang-ruang publik yang bisa ditafsirkan salah ya oleh banyak pihak, dan itu yang terjadi di masyarakat kita hari-hari ini ya. Nah, kembali ke pernyataan Mahfud MD teman-teman, dan ini menurut saya adalah pernyataan yang tepat dan benar sebagai orang yang pernah ada di dalam Mahkamah Konstitusi ya. Mahfud MD paham tentang yang namanya ya bagaimana permusyawaratan hakim itu harus memutuskan secara baik, sekalipun ada di sana sini kemungkinan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Nah, semuanya itu bagian dari permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi itu ingin memutuskan satu perkara. Nah, sekalipun ya tadi disebut ya, dan saya tidak terlalu setuju kalau Pak Arief Hidayat katakan ada ya atmosfer jahat ya. Ini menurut saya ya terlalu berlebihan diungkapkan, diekspresikan. Apakah sampai segitunya ya? Apalagi kalau kita harus menimbang juga pendapat dari Anwar Usman misalnya. Jadi kita tidak fair juga kalau menilai sebuah keputusan yang diputuskan itu ada atmosfer jahat, lalu kita tidak mendengar pendapat dari sisi yang lain, seperti pendapat Anwar Usman misalnya, atau orang-orang yang ikut dalam rapat permusyawaratan hakim ini. Nah, kembali teman-teman, pernyataan si Profesor Mahfud MD yang ketika ditanya apakah memang ada settingan, ada pengkondisian, ada rekayasa Pak Jokowi untuk menyiapkan Gibran sebagai Wapres, eksplisit Mahfud MD katakan tidak ada. Baik ketika guyonan maupun serius, Pak Jokowi tidak pernah menyebut nama Gibran untuk direkayasa dalam rangka menjadi ya wakil presiden atau pejabat publik. Ini penting teman-teman, dan ini sekaligus membuat kita jadi ya mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya bahwa apa yang disebut oleh seorang Arief Hidayat sebagai atmosfer jahat itu ya tidak terbukti, terbantah dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya.